Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini sesuai judulnya ya. Jadi di sini gue akan membahas update terbaru dari mekanisme yang akan dijalankan oleh BNB atau Binance Smart Chain. Jadi sebenarnya ketika tanggal 23 Oktober kalau nggak salah itu di grup Discord gue ada share di sana tentang si Binance Smart Chain ini memperkenalkan sebuah mekanisme baru atau yang disebut dengan BIP 95. Nah, mekanisme baru ini itu digadang-gadang akan menjadi sebuah mekanisme yang akan membuat harga BNB itu bisa makin mahal atau makin to the moon. Apa yang ditawarkan sebenarnya? Ya, jadi waktu itu ketika Oktober itu, ketika dia pertama kali memperkenalkan tentang BIP 95 ini, itu baru sebuah pengajuan aja, baru proposal, ibaratnya baru proses tahap untuk menawarkan, belum dilakukan, ya. Dan BP95 ini adalah fokus ke real time burning mechanism. Jadi selama ini beberapa waktu yang kemarin itu BNB melakukan burning itu secara manual. Dengan cara apa? Dengan cara adalah Binance ya, Binance Exchange yang kita pakai biasa ini yang selama ini kita pakai itu dia membeli kembali. Jadi dia buyback ya, membeli kembali BNB yang ada di exchange yang ada di market, dia beli beli baru apa sorry dia beli kembali, habis itu dia burning ke dead wallet secara manual. Jadi dia setiap quarternya dia beli, dia kirim ke dead wallet, dia beli, dia kirim ke dead wallet. Itu yang selama ini dilakukan oleh Binance. Nah, akhirnya dia mengumumkan untuk supaya lebih transparan, lebih rinci, semua semua orang bisa ngecek, semua orang bisa ngitung, dan nggak ada campur tangan lagi oleh pihak perusahaan Binance, intinya centralized ya, dia pengen pindah ke decentralized. Jadi memang BNB ini sebenarnya agak semi centralized, tapi akhirnya dia pengen bikin namanya itu BIP95 supaya lebih decentralized. Ya, jadi mekanismenya adalah burning mekanisme atau real time, jadi auto ya. Nah, waktu itu dia burning real time-nya ini itu baru sebatas yang tadi gue bilang acuan, di mana target dia adalah fokusnya dia akan burning setiap hari. Jadi setiap hari, setiap orang melakukan transaksi, gas fee-nya sebagian besar akan dipakai atau langsung dikirim ke dead wallet sebagiannya. Kayak gitu. Jadi setiap ada orang melakukan transaksi, dia udah auto burning. Oke, target dia maksimal supply-nya nanti adalah 100 juta BNB. Ya, jadi ketika sudah mencapai 100 juta BNB, maka sistem burning-nya ini akan berhenti atau di-stop. Ya, dengan rasio setiap per bloknya. Ya, jadi ini ada hitungannya. Namun, karena ini baru pengajuan, tentu saja pasti kan ada proses-proses yang harus dilalui kan, seperti rapat segala macam dengan berbagai stakeholder atau kepentingan dari, lalu juga ada voting power dari holder-holder BNB di GitHub dan lain-lain. Nah, akhirnya setelah melewati berbagai proses, ketika pada tanggal Desember 22 ya, pada tanggal 22 Desember yaitu kemarin, akhirnya Binance mengumumkan yaitu Introduction BNB Auto Burn, a new protocol quarterly BNB burns. Ya, jadinya mereka memperkenalkan burning otomatis atau auto burn BNB. Jadi dia burning itu sudah bukan manual, buyback and burn, udah enggak. Mereka juga bukan burning dari wallet sendiri atau burning mandiri gitu loh. Dan juga mereka juga tidak menyuruh holder BNB untuk melakukan burning mandiri. Apa yang dilakukan oleh si Binance, akhirnya mereka memperkenalkan sebuah protokol baru untuk burning BNB triluan secara otomatis, yaitu auto burn. Nah, cara perhitungannya gimana? Cara perhitungannya di sini dia udah kasih rumus ya. Eh, B sama dengan N kali 1000 dibagi P plus K. Jadi B ini adalah jumlah BNB yang akan di-burning. N adalah jumlah total pasokan atau jumlah blok yang dihasilkan di BSC selama triwulan kalender. P adalah harga rata-rata BNB terhadap dolar AS. Lalu K adalah nilai konstan sebagai patokan harga yang awalnya ditetapkan sebesar 1000. Otomatis, burning otomatis BNB akan dihentikan ketika total peredaran BNB turun di bawah 100 juta. Jadi karena dia sistemnya otomatis, kemungkinan besar nanti mungkin akan angka total maksimal supply-nya itu ada di angka 99 sekian lah, 99 juta sekian, atau ya mungkin bisa tok tepat 100 antara dua itu. Ya, intinya dia akan terus melakukan auto burning setiap triwulannya
ya, burningnya secara otomatis, jadi benar-benar sudah sistem atau smart contract yang menjalankan, ya, secara otomatis, sampai hanya tersisa 100 juta aja, gitu. Oke ya. Nah, kalau teman-teman cek coin market cap saat ini, BNB Coin ya, itu ada sirkulasi supply-nya saat ini di angka 166.800.100.148. Ya, artinya masih ada 66 juta koin BNB lagi yang belum di burn dan ini akan terus berkurang setiap kuarternya hingga hanya tersisa 100 juta saja. Kayak gitu ya. Nah, kelebihan auto burning ini apa? Kelebihannya yang pertama adalah tentu saja dia otomatis. Jadi udah nggak ada campur tangan manusia, jadi benar-benar decentralized. Lalu yang kedua adalah dia memanfaatkan teknologi chainlink, ya. Jadi dia memanfaatkan teknologi chainlink untuk sampling penyedia si Oracle tersebut. Lalu yang ketiga ini transparan. Bener-bener transparan. Kenapa transparan? Karena dia udah kasih tahu rumusnya. Nah, jadi teman-teman bisa ngitung sendiri. Apakah atau koin yang BNB yang di burn ini, apakah jumlahnya benar-benar sesuai dengan rumus ini atau enggak? Ya teman-teman tinggal hitung aja gitu, tinggal cek. N ini kan adalah total jumlah blok yang dihasilkan. Teman-teman tinggal buka BSC scan aja untuk mengecek pada kuartal tersebut. Teman-teman hitung berapa blok yang diciptakan ketika di satu kuartal tersebut, kayak gitu. Ya, teman-teman bisa hitung secara manual berapa banyak BNB yang dilakukan di transaksi di BSC Scan. Seperti itu ya. Jadi benar-benar transparan, bukan kayak ditutup-tutupi kayak, "Wih, gue melakukan burn." Enggak. Jadi ini benar-benar transparan. Teman-teman bisa cek, bisa hitung sendiri. Ya. Di sini ada contohnya dengan berasumsi bahwa terdapat 3 bulan dengan 30 hari dalam satu triwulan, kalender N seharusnya bernilai sekitar 3.600 dibagi 3 kali 24 kali 30 kali 3. Ya, jadi kan 30 hari terus sama 3 bulan. Jadi 2.592.000 ya. 24 ini adalah jumlah jam dalam satu hari. Kayak gitu. Ya, jadi ini di sini udah ada rumusnya, teman-teman tinggal buka aja, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Silakan dipelajari kalau tertarik dengan auto burning mechanism atau atau BEP 95 ya. Nah, di sini dia ada kasih tahu chartnya. Ini BNB auto burn ya. Jadi ini perkiraan dia doang tentang quarterly burn. Kalau misalnya dia ngeburn berapa banyak, harganya berapa. Gitu. Contoh, di sini dia ngeburn nanti tinggal sisa 100 juta doang ya. Kemungkinan besar BNB satunya ada harga di angka $1.500. Itu prediksi dia. Kenapa dia ngasih prediksi seperti ini? Ini dia berdasarkan data masa lampau, data BNB dulu sampai sekarang kayak gitu. Jadi dia ngitung karena kan matematika itu nggak bisa bohong kan. Jadi dia ada caranya dia ngitung. Ya, dia ngitung kalau nantinya misalnya prediksi dia kalau BNB hanya tinggal 100 juta koin doang, apa yang akan terjadi? Harganya berapa? Perkiraan dia adalah di angka 1.500. Sedangkan saat ini harga BNB coin ada di angka 532. Ya, jadi masih ada 1000 US dollar lagi yang masih bisa naik dari BNB Coin. Itu kalau jika prediksi dia nanti ketika BNB hanya tersisa 100 juta saja. Kayak gitu. Ya, itu kalau BSC masih ramai sampai sekarang. Maksudnya ramainya itu masih kayak sekarang gitu loh, nggak berubah. Ya, itu prediksi dari BNB seperti itu. Oke? Ya paling itu aja sih yang ingin gue sampaikan tentang update terbaru dari BNB ini. Menurut teman-teman gimana nih ke depannya? Apakah BNB masih bisa tetap mencetak all-time high baru? Apakah BNB nanti suatu saat beneran bisa sampai 1.500 US dollar atau tidak? Silahkan berikan komentar teman-teman di kolom di bawah. Ya, jadi teman-teman kalau masih bingung silahkan buka websitenya, nanti semua linknya akan gue taruh di deskripsi supaya teman-teman bisa ngecek buy data. Ingat ya, buy data, bukan pakai katanya, bukan pakai prediksi aneh-aneh, pokoknya by data, semua ada datanya. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kalau suka video silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.